Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya kerapian dalam pakaian, tapi takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam satu kondisi. Mati dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita memandang, memperhatikan kondisi umat Islam, kondisi kita tidak perlu berbicara tentang orang lain. Kita lihat ternyata tidak sedikit di antara umat Islam yang hidup dalam kebimbangan. Dia tidak tahu kenapa diciptakan. Kerjanya hanya cari makan, pulang ke rumahnya, besok bekerja cari makan. Sampai kapan dia melakukan itu? Sampai mati. Sebagian umat Islam hidup dalam pertikaian yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Dan sebagian besar umat Islam juga hidup di dalam kehinaan yang sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu berpikir, kenapa itu sampai terjadi? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi sembarang mukjizat. Beliau dikaruniai mukjizat yang sampai hari kiamat kelak. Tetap mukjizat itu bisa kita gunakan. Tidak seperti mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan wafatnya Nabi Musa selesai itu tongkat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepadanya Al-Quranul Karim. Kata Allah, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Itu Alkitab.
Itu Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, wa nazzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kita turunkan kepadamu Al-Quranul Karim, Al-Kitab, tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, ada dalam Al-Quran. Tapi sayangnya, kita tidak tahu apa isi Al-Quranul Karim. Mana Quran kita? Sebagian orang berpikir Al-Quran hanya Al-Ma'idah ayat 51. Tidak, jemaah. Al-Quran 30 juz. 6.000 ayat lebih Al-Quranul Karim. Tapi kemana kita selama ini? Sebagian tidak mengetahui dari Al-Quranul Karim. Kecuali surat Yasin. Naam, surat Yasin salah satu surat dari Al-Quranul Karim. Sebagian hanya mengetahui Qul huwallahu ahad. Naam, Qul huwallahu ahad salah satu surat dari Al-Quranul Karim. Di dalam kitab kita ada 114 surat. Itulah yang menyebabkan umat Islam hina dina tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Apapun masalah politik, Allah berbicara dalam Al-Quranul Karim. Masalah perdagangan, Allah berbincang dalam Al-Quranul Karim. Masalah muamalah, masalah pernikahan, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran sambil memahami artinya? Sebagian berumur 60 tahun tidak pernah tahu apa isi Al-Quranul Karim. Sebagian umurnya 50 tahun tidak pernah bertambah hafalannya. Dia ingin bertambah hartanya. Dia ingin bertambah propertinya. Dia ingin bertambah rumahnya, mobilnya. Tapi hafalan Qur'annya tidak pernah bertambah. Kemana engkau? Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Nih, hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran. Jangan pernah matahari terbenam. Kecuali kita sudah membaca Al-Quran kita. Tambahkan lagi. Kita baca artinya. Mau dibuat apa umur ini jamaah? Nih, kitab yang kalau kita berpegang teguh dengannya, selesai semua urusan. Urusan bangsa ini, urusan rakyat, urusan apa saja. Tapi karena kita tidak mau membaca Al-Quranul Karim, maka mulai hari ini, berikrarlah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak pernah memejamkan mata kecuali telah membaca Al-Quranul Karim. Tiap hari satu lembar kita buka. Baca artinya. Supaya kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Apa tujuan Al-Quran diturunkan kalau bukan untuk menjadi imam dan petunjuk buat kita. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu mengangkat derajat satu kaum. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah merendahkan kaum yang lainnya ketika mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Ketika mereka menghina Al-Quranul Karim, Allah akan hinakan mereka. Tapi kita pun harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau pernah mengadu kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa qala ar-rasul ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura
Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggal sama mereka. Jangan sampai kita termasuk yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran bukan untuk disimpan. Tapi Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Kita harus yakin bahwa hanya ada satu kitab di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa sedihnya hati ini tatkala umat Islam yang jumlahnya 87,1% di negeri ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hati ini. Ternyata yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan kita, kalau kelak umat Islam akan berjumlah banyak, lakinnahum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi umat Islam tidak memiliki bobot. Dia seperti buih yang diombang-ambingkan. Padahal jumlah mereka banyak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh kalian yang jumlahnya sedikit, mereka tidak lagi takut kepada kalian. Allah cabut. Allah yang mencabut. Kenapa? Karena pada hakikatnya musuh-musuh kita itu lemah. Tapi karena kitanya yang jadi lebih lemah, maka mereka bisa mengalahkan umat Islam. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian wahn. Apa wahannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa bukti cinta dunia? Mungkin sebagian lebih suka membuka WhatsApp. Sebagian lebih suka membuka Facebook. Menghabiskan waktunya untuk dunia daripada untuk Al-Quranul Karim. Sehari, satu lembar Al-Quran sudah capek dia baca. Tapi dia membuka Facebook 1 jam, membuka medsos 2 jam, menonton berita, menonton film, berjam-jam. Dia lakukan itu. Pas giliran Al-Quranul Karim, hanya beberapa menit dari hidupnya dia berikan untuk Allah Jalla Jalla. Terus bagaimana solusi? Menghadapi kehinaan umat Islam. Jumlahnya banyak, tapi dibantai di berbagai negeri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem jual beli kalian itu inah, riba. Kita lihat negeri kita, masyarakat kita, riba itu masuk ke kampung-kampung.
Masyarakat kecil hidup dengan riba. Sebagian rumahnya dengan riba. Motornya dengan riba. Mobilnya dengan riba. HP-nya dengan riba. Bahkan sebagian pakaiannya dengan riba. Menjadi sebuah gaya hidup riba. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sibuk cari dunia. Kalian pegangin tuh ekor-ekor sapi. Sibuk dengan pertaniannya. Sibuk dengan sawitnya. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah menimpakan kepada umat Islam kehinaan. Gara-gara kita semua. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan seperti ini? Akan hina seperti ini? Kata Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baru ketika itu Allah cabut kehinaan ini. Tidak ada jalan keluar dari kehinaan ini kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada sunnah Rasul SAW. Kita kembali ke rumah Allah. Kita bawa orang-orang menuju Al-Quranul Karim. Kita pahami Al-Quran. Kita amalkan dalam kehidupan ini. Kita sampaikan kepada teman-teman kita di kantor. Kita sampaikan kepada sahib-sahib kita yang ada di perusahaan. Yang memiliki perusahaan, usahakan semuanya ketika azan dikumandangkan berhenti. Usahakan ketika menanti antara azan sama qomat, baca Quran. Ini usaha untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya satu cara. Tidak ada yang lainnya. Kembali kepada agama Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun. فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين